Om Swastiastu. Om Ayuginamastu Namasidam Om Saraswati Dipate Nama Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan selamat siang. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Senat Isi Denpasar dan Sekretaris dan anggota Senat. Yang saya hormati Rektor Isi Denpasar, sahabat saya Prof. Kun Adnyana, beserta Wakil Rektor yang hadir, para dekan yang hadir pada hari ini, dan yang paling khusus adalah mahasiswa baru Isi Denpasar yang sebentar lagi disahkan oleh Pak Rektor sebagai mahasiswa. Dan ini merupakan satu hal yang membanggakan bagi kita semua, karena tadi Anda disampaikan oleh Pak Wakil Rektor bahwa di antara 1.000 mahasiswa, 1.000 lebih yang mendaftar di Isi Denpasar, Anda berhasil terpilih dan lulus diterima untuk menjadi bagian dari Sivitas Akademika. Ini saya kira kita perlu memberikan apresiasi dan selebrasi terhadap keberhasilannya. Saya lihat juga di daring tadi wajah-wajah orang tua dari mahasiswa baru sangat gembira, senang sekali anaknya bisa diterima di Isi Denpasar. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, puja pangastuti kita aturkan ke hadapan Ide Sang Yang Paramuskawi dalam manifestasinya sebagai Ide Sang Yang Aji Saraswati, karena atas sih asung kertewa dan nugrahanya kita bisa bertemu dalam mimbar akademik Sabha Widya Mahardika hari ini. Hari ini Anggara Umanis Wukuye adalah hari yang baik dan sekaligus bersejarah, karena adik-adik disahkan sebagai mahasiswa baru Institut Seni Indonesia Denpasar tahun akademik 2022 dan 2023. Di dalam sebuah sidang Senat Terbuka Isi Denpasar, sepanjang pengalaman saya, baru kali ini saya menghadiri pengesahan mahasiswa baru dalam sidang Senat. Dengan prosesi yang agung, dengan tari kebesaran Siwa Nataraja, semakin menarik karena ada tambahan mimbar ilmiah dengan tema Tirta Rakta Waskita, kesucian daya cipta kebijaksanaan. Ini juga ciri khas dari Pak Profesor Kun, Pak Rektor. Apapun temanya pasti ada 3 suku kata dan diambil dari bahasa Jawa kuno. Saya belum tadi tanya apakah ada 4 kata, belum ada, kayaknya masih 3 kata ini. Hadirin yang saya muliakan, saya baru kemarin sore ditelepon Profesor Kun untuk berbicara dalam acara ini. Ketika ditelepon tanpa berpikir panjang saya menyanggupi. Saya bilang atur saja gitu. Ternyata baru belakangan saya tahu bahwa saya diminta untuk bicara dalam mimbar ilmiah. Kata ilmiah ini bikin semakin berat gitu ya. Bicara di mimbar sudah biasa, tetapi ada tambahan ilmiah ini menjadi tidak biasa. Gitu. Terasa ada beban tambahan. Tapi saya akan menawar sedikit soal ilmiah dan tidak ilmiah ini. Karena kita sering latah membangun tembok antara ilmiah yang identik dengan ilmuwan, gelar yang berderet-deret, kata yang sulit dipahami. Ya, ini seringkali kalau ilmiah artinya sulit sekali kita memahami kata-katanya, yang biasanya habitatnya juga di perguruan tinggi. Sebaliknya yang tidak ilmiah identik dengan percakapan yang terjadi di luar tembok perguruan tinggi, ngalor ngidul obrolan di warung kopi. Kalau di warung kopi kita seringkali kita sebut sebagai tidak ilmiah begitu. Tapi dunia saat ini sudah sangat berubah, luar biasa, mengalami disrupsi yang besar-besaran, knowledge dan juga skill yang tidak hanya kita dapatkan di kelas di perguruan tinggi. Di era digital kita belajar dari mana saja, kapan saja, pada siapa saja.
Karena itu bisa dipastikan perguruan tinggi termasuk isi Denpasar akan mengalami gelombang disrupsi. Saya pernah mendengar dari Presiden Jokowi mengingatkan bahwa saat ini adalah momentum bagi perguruan tinggi untuk menyesuaikan relevansinya. Perguruan tinggi yang usianya sudah tua harus meremajakan diri, meremajakan kurikulumnya, meremajakan manajemennya, dan juga perilakunya agar tetap tangguh di era kompetisi. Tetapi juga bagi perguruan tinggi yang masih muda, ada kesempatan emas untuk melompat tanpa beban, membuang tradisi kerja masa lalu, dan menerapkan cara-cara kerja baru, kurikulum baru, dan manajemen model baru dalam merespon gelombang disrupsi. Sebagai catatan, institusi pendidikan kita saat ini adalah produk dari era industrialisasi yang berlangsung pada kisaran abad ke-18 dan 19. Pengoperasian pabrik dan birokrasi modern membutuhkan sumber daya permesinan, kemampuan baca tulis, dan juga adaptasi kultur modern. Sehingga seringkali ada orang yang mengatakan institusi pendidikan juga mengalami proses ini, yaitu salah satu yang kritik yang sangat kuat ya pabrikisasi. Jadi semakin banyak lulusan yang dihasilkan, maka semakin produktif perguruan tinggi itu. Persoalan modernisasi sendiri berkembang sangat cepat. Hari ini kita mendapati lanskap masyarakat sudah jauh berbeda dibandingkan lanskap pada saat James Watt menemukan mesin uap 3,5 abad yang lalu. Lanskap masyarakat hari ini juga sangat berbeda dibandingkan abad ke-19 ketika format pendidikan modern disusun dan dikembangkan. Revolusi industri 4.0 mengubah ruang kerja maupun lanskap ekonomi dari yang sangat terpusat menjadi terpencar. Didukung penggunaan piranti digital. Tadi kita juga lihat si Wanata Rajanya juga pakai transwahana ya, pakai menontonnya juga pakai digital. Pertanyaannya adalah apakah model pendidikan kita yang didesain pada periode di industri masih relevan di tengah berbagai perubahan saat ini. Revolusi industri 4.0 telah merombak lanskap ekonomi, sosial, budaya hingga politik kontemporer. Teknologi digital dan otomatisasi mengubah berbagai akses informasi, pola interaksi, model komunikasi, tren gaya hidup, hingga cara kita bekerja dalam mengambil keputusan. Cloud computing, Internet of Things, artificial intelligence, big data, robotic, virtual reality, NFT, sekarang kita bicara NFT, semua itu menggerakkan disrupsi segala bidang. Perdagangan bergeser menjadi e-commerce, perbankan terdisrupsi oleh fintech dan e-payment, kedokteran dan farmasi terdisrupsi oleh health tech, profesional hukum digoncang oleh red tech, bahkan dunia pendidikan tinggi ditantang untuk edutech. Saya nggak tahu ini art tech gitu ke depannya. Di saat yang sama, pandemi COVID-19 memaksa masyarakat lapisan atas hingga lapisan bawah untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi demi meminimalisir sebaran COVID-19. Interaksi tatap muka diganti interaksi jarak jauh, memulai work from home, virtual meeting, webinar, sekolah jarak jauh, telemedicine, hingga konser kita juga bisa lakukan secara virtual. Feature big data, geolokasi hingga real time, software pun penting untuk mengendalikan pandemi. Rangkaian revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 tersebut kian mempertegas bahwa gelombang disrupsi sangatlah mendesak dan tidak bisa ditawar-tawar. Banyak pengetahuan dan keterampilan yang dulu dianggap penting kini menjadi usang dan tidak relevan. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu banyak dibutuhkan dan diperkirakan punah tergusur oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Profesi akuntan diperkirakan akan diganti software yang membukukan dan melaporkan data secara real time. Profesi penerjemah digeser aplikasi translator dengan kemampuan interpretasi yang makin akurat presisi. Driver dan pilot akan diganti teknologi otomatisasi yang mengendalikan kendaraan tanpa pemudi. Bahkan media penyiaran di beberapa negara mulai menguji coba robot pintar untuk menjadi presenter televisi. Saya kira nanti ke depan seni rupa pun nanti mudah sekali
dengan akurasi yang luar biasa dari teknologi bisa meniru apa yang sudah dirancang di dalam desain yang mereka buat gitu. Ini kecerdasan buatan yang luar biasa. Meskipun demikian, disrupsi tidak hanya merombak tatanan dan juga kemapanan lama, tapi juga melahirkan dan membangun tatanan baru. Emerging skill dan knowledge terus bermunculan seiring dengan temuan-temuan inovatif para peneliti maupun praktisi yang juga melahirkan berbagai emerging job. Manajer data, kurator digital, ini kurator digital sekarang, operator self-driving vehicle, dan sedikitnya antara pekerjaan baru yang banyak dibutuhkan di masa yang akan datang. PR besar kita yaitu mempersiapkan ekosistem dan sumber daya manusia yang siap menyambut revolusi industri 4.0 sehingga Indonesia tidak tergulung tenggelam oleh gelombang disrupsi. Sebaliknya, kita bisa berselancar mensiasati gelombang untuk menuju arah kita yang kita tuju bersama. Hadirin yang saya hormati, pada tahun 1957, Marshall McLuhan menyebutkan bahwa perkembangan teknologi akan menciptakan kelas-kelas tanpa tembok, classroom without walls. Pandangan tersebut terinspirasi pengembangan teknologi informasi saat itu, di mana televisi dan radio menjadi media yang syarat pengetahuan, sehingga para audiens bisa mengakses ilmu tanpa harus masuk sekolah atau kampus. Jika McLuhan masih ada, tentu dia akan semakin bersemangat dengan pandangannya, karena teknologi internet saat ini menawarkan akses informasi dan pengetahuan yang jauh lebih masif, interaktif, dan variatif. Melalui berbagai kanal daring, para pakar dan praktisi kredibel bisa mengunggah ilmu, pengalaman berharga, dan netizen juga bisa mengunduh ilmu dari siapa saja, di mana saja sesuai dengan kebutuhan masa depan mereka. Jadi sekarang kita banyak sekali bisa menyaksikan talk show, podcast di media sosial, dan itu kita bisa belajar banyak. Hampir sebelum tidur kita bisa mendengarkan misalnya Pak Prof Kun bicara soal seni. Bisa kita bicara pada saat yang sama Renald Kasali juga soal ekonomi. Di saat yang sama institusi pendidikan kita menghadapi tantangan mendasar yaitu banyaknya pengetahuan dan keterampilan baru yang belum terakomodasi oleh kurikulum dan program studi. Semua itu menyiratkan bahwa model pendidikan yang didesain dengan program lama itu perlu upgrade agar kompatibel dengan tuntutan kebutuhan zaman sehingga mampu memfasilitasi penguasaan emerging knowledge dan emerging skill. Atas pertimbangan itulah pemerintah meluncurkan program Merdeka Belajar yang di dalamnya ada episode Kampus Merdeka. Kebijakan itu merupakan manifestasi upaya untuk menyesuaikan langgam pendidikan ketika di tengah disrupsi yang tengah berlangsung. Dengan begitu pendidikan kita lebih up to date dengan tuntutan zaman dan para mahasiswa pun lebih adaptif, tidak mengalami culture lag ya, dalam proses perubahan. Esensi Kampus Merdeka sendiri yaitu memberi kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan talentanya. Talenta mereka tidak boleh dipagari terlalu ketat dengan disiplin ilmu yang kaku, mengingat hampir semua profesi masa depan membutuhkan hybrid knowledge dan hybrid skill. Kita harus belajar dari pelukis batuan era Pitamaha. Baru kemarin saya mendengar kisahnya Kak Ngendon yang meminta anak dan cucunya menjadi diri sendiri. Membangun jati diri, tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Jadi ini kesenimanan yang menurut saya tidak instan, yang ingin membangun jati diri dengan karya dan karakter yang khas yang dimiliki. Saya berharap mahasiswa ISI Denpasar tumbuh menjadi talenta-talenta yang bisa memiliki jati diri sendiri. Hadirin yang saya muliakan, kita harus memberi ruang bagi adik-adik mahasiswa untuk belajar dari alam, belajar dari talenta-talenta hebat di luar kampus, belajar dari local genius yang tumbuh dalam kearifan tradisi. Tradisi pengetahuan di Bali memiliki 3 dimensi yang bisa melengkapi sains modern. Saya kira ini sudah cukup banyak kita bisa pelajari. Pertama yaitu dimensi rasa yang bersumber dari pengakuan adanya jiwa dari setiap objek di dunia. Dengan dimensi rasa ini, sains dan teknologi bukanlah alur linear antara subjek dan objek. Sebaliknya implementasi sains dan teknologi adalah wujud interaksi antara jiwa di alam semesta, baik jiwa dalam diri manusia, binatang, tumbuhan, benda-benda maupun jiwa alam semesta itu sendiri.
Karena tadi apa yang disampaikan mengenai prinsip Sundaram, keindahan adalah salah satu anugerah Tuhan yang bisa dipelajari bukan saja di mikrokosmos tetapi makrokosmos. Alam saja sudah indah sekali. Saya sering mencontohkan kenapa aliran sungai itu tidak lurus, lempeng saja gitu lurus, bahkan berkelok-kelok, itu menunjukkan bahwa Tuhan menganugerahkan sebuah keindahan, Sundaram, supaya manusia juga mengapresiasi keindahan itu. Kedua, pengetahuan tradisi Bali juga menawarkan dimensi etik, yaitu kepatutan dan kepantasan. Dalam hal ini implementasi sains dan teknologi bukanlah oposisi biner antara benar dan salah, tetapi harus mempertimbangkan nilai kebaikan dan keburukan. Tak semua yang benar secara saintifik bisa diterapkan dalam masyarakat. Karena itu implementasi kebenaran tersebut harus patut dan pantas. Dalam konsep Jawa ini sudah sangat banyak sekali kita dengar istilah bener lan pener, bener dan patut. Sedangkan di masyarakat Bali itu mengenal konsep nawang, bise, dadi, patut, pantas, pangus, dan pesaje. Satu lagi. Jadi kalau sekali lagi sains dan teknologi bukanlah sekedar eksplorasi pikiran yang menghasilkan widya. Widya ini salah satu kata kunci sabawidya, tapi juga menembus olah kepekaan jenana hingga berpuncak pada wicaksana, kewicaksanaan atau wisdom. Mahardika dan waskita dan wicaksana itu sebuah kata-kata kunci yang penting sekali kita pahami sebagai orang Bali, bahwa tujuan dari ilmu pengetahuan itu tidak sekedar widya, tetapi harus bisa mencapai apa yang disebut dengan wicaksana, kebijaksanaan. Ketiga yaitu dimensi tujuan, di mana muara dari setiap ilmu akan kembali pada hakikat, yaitu perwujudan dari kehadiran dari kita di dunia. Maka sangat penting kalau kita lihat seniman-seniman Bali tradisional mengenal konsep berkesenian sebagai bagian dari ngayah atau persembahan. Bahkan lebih tinggi lagi sebagai kelepasan. Jadi puncak dari kesenian itu adalah untuk mencapai kelepasan. Bahkan lebih tinggi lagi itu adalah satu ungkapan kelepasan untuk mencapai nirwana atau bahkan mencapai nibbana kalau dalam bahasa Buddha. Tujuan ini hanya bisa dicapai jika disinergikan dengan dua dimensi yang ada sebelumnya, itu dimensi rasa dan dimensi etik. Sidang Senat yang saya hormati dan adik-adik mahasiswa baru yang saya banggakan, untuk menghayati tradisi pengetahuan Bali, ekosistem perguruan tinggi di Bali juga harus dibenahi. Dunia kampus yang eksklusif harus membuka diri seluas-luasnya untuk bekerja sama dengan komunitas, berbagai institusi kredibel, baik itu dunia industri, organisasi profesi, hingga lembaga nirlaba. Kampus tidak boleh berada di Menara Gading. Talenta-talenta hebat dalam masyarakat bisa diundang untuk merumuskan kurikulum pembelajaran bersama, menjadikan kampus sebagai panggung kolaborasi antar stakeholders yang tidak membuat kampus itu terasing dari realitas. Ruang-ruang kampus bisa dibuka menjadi tenan kolaborasi pentahelik yang melibatkan pemerintah, dunia akademisi, dan komunitas. Pada akhirnya para stakeholders tersebut juga akan membantu mahasiswa melanjutkan kiprahnya usai menempuh pendidikan. Dengan begitu, maka kampus akan menjadi inkubator bagi alumni-alumni yang siap berinovasi sesuai dengan jalur profesi yang dimilikinya. Selain membuka diri ke dalam, isi juga bisa memperkuat proses belajar di komunitas. Sivitas Akademika ISI Denpasar memiliki sejarah yang panjang dalam keterlibatan aktif di tengah masyarakat dalam kerja pelestarian budaya Bali. Kami di Yayasan Purikawan Ubud menjadi saksi dari perubahan ISI masuk ke komunitas tanpa menggurui. Ini penting sekali. Masuk tanpa menggurui. Kami kemarin menggarap Nur ke Kuung Ranu. Jadi tarian yang tadi sempat juga ditampilkan di dalam background dari Mars Imna ISI. Kemudian dalam beberapa minggu tentang Tirta Agrarupa yang juga sangat luar biasa. Semangatnya bukan lagi isiisasi atau isiisme gitu, dalam seni dan budaya Bali, tapi semangat untuk tumbuh bersama dengan komunitas
dengan menjaga dan mengkonservasi karakteristik seni budaya yang muncul di berbagai tempat di Bali. Saya berharap ISI Denpasar akan tumbuh menjadi kampus merdeka, memiliki reputasi mendunia, menetaskan insan-insan seni yang memiliki jati diri dan mampu menentukan masa depannya, serta tetap berakar pada tradisi budaya Bali. Semoga ide sang yang para Mekawi, ide betar sarang sami, sana melingga iriki, taler, ide ayu mas membah, yang topengnya kemarin sudah dibuat oleh salah satu dosen ISI, kemudian juga sudah di Pasupati, di Plaspas, supaya beliau yang memberikan warna nugraha selalu menuntun langkah-langkah kita bersama. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Titiang sinep antuk para mesanti. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.